Gubernur Kaltim, Anda mengaku bahwa Anda akan menjadi gubernur yang baik di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi Anda tidak kapok setelah kejadian 8 miliar yang hampir Anda belanjakan untuk mobil dinas. Sekarang terbongkar kembali otak bulus 20 miliar lebih. Anda akan alokasikan untuk rumah dinas. Itu bukan angka yang sedikit. Angka 25 miliar kalau dialokasikan kepada investasi ke masyarakat, tentu hasilnya akan sedikit memberikan kesejahteraan kepada mereka. Hei, Gubernur Kaltim, ketika Anda ditanya, Anda masih saja mengelak bahwa itu sesuai dengan SOP, itu tidak melanggar aturan. Saya tidak menafikan, tetapi Anda harus tahu bahwa persoalan pemimpin adalah persoalan kesatria. Saya ingin analogikan dengan bagaimana analogi perwayangan. Ada yang disebut sebagai kelas sudra, ada yang disebut sebagai kelas di mana orang hanya memikirkan keluarganya, ada yang disebut sebagai ksatria. Anda antara 1 dan 2 ini sungguh tidak layak menjadi pemimpin. Anda tidak perlu siapapun yang menyimak ini tahu siapa saya, tetapi saya hadir menjadi kabar buruk bagi ketidakadilan, bagi orang-orang yang ingin atau secara tidak langsung merugikan masyarakat. Kenapa? Karena saya hadir sebagai bentuk cinta kepada tanah air. Kita adalah rakyat pemegang kedaulatan, sementara mereka para penyelenggara negara adalah para pemimpin yang harus kita kontrol. Jangan sampai mereka berbuat semena-mena. Saya hadir di sini membawa toga sarjana sebagai bentuk pengabdian kepada pendidikan. Coba kita lihat beberapa cuplikan yang mungkin Anda akan jengkel melihatnya. Nah ini menarik karena kan udah enak-enak menjadi seorang pengusaha, kenapa gitu kan kok mau Pak terjun ke dunia politik gitu, ceritanya gimana ini? Ikut-ikutan kah atau memang? Kemarin mobil 8M, sekarang renov rumah dinas 25M. Punten banget Bapak Gubernur Kaltim, banyak mau ya. Katanya rumah dinas tuh udah disiapin sama tim anggaran pemerintah daerah, termasuk renov 25M. Dan doi ini katanya nggak tahu soal angka itu. Tapi dia bilang juga loh kalau 25M itu nggak cuma buat rumah gubernur, tapi juga wakil gubernur sama pendopo-pendopo yang ada guest house-nya. Elit ye. Mungkin maksudnya biar kalau ada tamu ngeliat rumah dinas wagubnya bagus, mewah. Jadi infrastruktur di daerahnya juga jadi kelihatan bagus kali ya. Rudi ini bilang rumah dinas gubernur udah lama nggak dipakai sama yang sebelumnya, makanya direnov biar bisa dipakai lagi. Ya nggak salah sih renov, tapi anggarannya itu loh 25M banget. Masyarakat kan jadi melotot lihat angkanya, apalagi yang mobil dinas kemarin juga masih anget kan. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang udah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang mengambilkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur, itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat. Yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya.
mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-teman semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa? Di Jakarta pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita nih harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukanya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi. Habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta. Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan lah. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita ubah aja nanti diubah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Ya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Ketika Gubernur Kaltim hamburkan anggaran 73 juta rupiah demi sebuah naskah pidato, namun hebatnya Kang Deddy nyaris tanpa biaya. Disinilah kualitas kepemimpinan diuji dari segi kecerdasan kerangka berpikir. Peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur mengusung tema Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur.
saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur, saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Baik, hai Gubernur Kaltim, nama Anda adalah Rudi Mas'ud. Begitu banyak sekali ya sesuatu yang viral dari diri Anda, mulai dari kehidupan istri Anda yang glamor dan digadang-gadang dimiripkan dengan noni-noni Belanda. Itu sama sekali tidak lucu. Tapi saya tidak ingin mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan pribadi. Tetapi karena Anda dan istri Anda adalah tokoh publik, maka semestinya berikan contoh yang baik kepada mereka. Sekarang Anda sendiri, apakah Anda tidak merasa malu? Kenapa Anda merasa nyaman-nyaman saja, padahal Anda memiliki anak, padahal Anda memiliki keturunan, memiliki keluarga? Apakah Anda tidak berpikir sikap Anda seperti ini akan membuat Anda merasakan betapa ganas serangan-serangan psikis yang akan dialami oleh anak Anda? Bagaimana teman-temannya di sekolah, bagaimana teman-teman sebayanya merasa ada gap yang begitu sangat jauh dan besar. Hei Gubernur Kaltim, saya datang kepada Anda. Saya adalah suara dari rakyat, himpitan rakyat, emak-emak di mana mereka harus antri uang pensiunan di bawah cakrawala. Orang-orang paruh baya yang tinggal di kemah pemukiman pinggir sungai. Apakah sedikit pun Anda tidak mengingat mereka? Hei Gubernur Kaltim, hati-hati Anda dalam bidikan masyarakat.